Seorang ilmuwan Mesir, Dr. Abdul Basit Muhammad, menuturkan bahwa ia mendapat penjelasan dari Profesor Alfred Kroner, mantan ilmuwan NASA, tentang penemuan tersebut. Ada satu malam di antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang menurutnya sangat berbeda dengan malam-malam biasanya. Ia mengatakan malam itu penuh dengan keanehan di mana sebanyak 10.000 bintang dan lebih dari 20.000 meteor yang biasanya menabrak atmosfer bumi tiba-tiba berhenti. Kemudian pada pagi harinya, ia menemukan bahwa matahari bersinar sangat cerah, namun anehnya nggak ada radiasi cahayanya sedikit pun. Kejadian ini membuatnya sangat terpukau, sampai akhirnya masuk Islam. Nah, menurut profesor ini, ada di satu malam di 10 hari terakhir Ramadan itu, di mana ketika malam itu, meteor-meteor yang jumlahnya ribuan itu yang biasanya menghantam bumi, seketika itu semua meteor terdiam. Dan juga ketika pagi harinya, apa yang terjadi? Matahari itu bersinar dengan sangat cerah. Tapi anehnya tidak menimbulkan dan mengeluarkan radiasi. Nah, itu relevansinya dengan hadisnya Rasulullah. Dan juga ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan NASA. Akhirnya profesor ini masuk Islam, sahabat-sahabat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak main-main. Ini profesor sekelas NASA loh. Yang awalnya dia tidak beragama Islam, dengan penelitiannya yang secara komprehensif, akhirnya dia masuk Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haq qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Naqul alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa, setanah air, alhamdulillah kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang sedikit bersedih juga. Karena apa? Karena ini sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bulan yang begitu mulia, bulan yang penuh rahmat, penuh dengan ampunan. Bulan di mana di dalamnya ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Salah satunya ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini merupakan sebuah sebuah keistimewaan, malam yang sangat istimewa yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disampaikan di ayat tadi, di mana di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sahabat-sahabat perlu diketahui bahwasanya momen Ramadan ini jadikan sebagai momen untuk kita muhasabah. Minimal muhasabah diri untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad diberikan begitu banyak keistimewaan. Nah, perlu diketahui sahabat-sahabat bahwasanya begitu istimewanya Lailatul Qadar ini sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya ini malam lebih baik daripada 1000 malam. Dan ini sudah kita memasuki 10 hari terakhir. Semoga kita termasuk orang yang beruntung, yang senantiasa menebar kebaikan, beribadah pas ketika di malam di mana malam Lailatul Qadar ini. Ciri-ciri Lailatul Qadar. Nah, bahwasanya saya baca beberapa referensi
Rasulullah SAW pernah ditanyakan an alamati Lailatul Qadar. Seperti apa tanda-tandanya Lailatul Qadar? Faqalah. Kata Rasulullah SAW, seperti apa itu salah satu tanda-tandanya Lailatul Qadar? Salah satunya beliau bersabda yaitu di malam yang terang bercahaya gitu kan. Udaranya tidak panas dan tidak dingin, tidak mendung, tidak hujan. Tidak ada geri angin dan tidak ada bintang yang dilempar. Paginya matahari terbit dengan terang, tetapi tidak terlalu memancar. Artinya di malam dan keesokan harinya itu suasana begitu tenang, begitu damai. Itu salah satu ciri-cirinya datangnya Lailatul Qadar. Nah, namun saya tidak akan membahas secara komprehensif tentang Lailatul Qadar ini. Saya akan membahas tentang bagaimana kita harus meyakini adanya Lailatul Qadar ini, sahabat-sahabat. Nah, saya terkejut ya dengan beberapa ilmuwan di luar negeri sana, ya kan? Bahkan yang sempat viral ada salah satu ilmuwan yang namanya Alfred Kroner yang mengungkap tentang kebenaran Al-Quran dalam tinjauan sains, gitu kan. Dan juga dia mengungkapkan bahwasanya ada fenomena di akhir-akhir bulan Ramadan itu, di mana fenomena ini sangat menakjubkan. Sampai dia sendiri mengatakan, kok bisa Rasulullah 1400 tahun yang lalu menyampaikan itu? Kok bisa? Dan itu baru terbukti hari ini melalui pengetahuan sains yang demikian rumit dan melalui metodologi yang sangat panjang. Kalau saya jawabannya sederhana. Wa yantiqu 'anil hawa bal huwa illa wahyu yuha. Jadi yang disampaikan Rasulullah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah tidak diragukan lagi, kebenarannya pasti absolut. Jadi udah enggak usah diragukan lagi. Akhirnya Alfred Kroner ini akhirnya masuk Islam, sahabat-sahabat. Nah, ini ya, saya bukakan beritanya, sumbernya yang kredibel. Saya bukakan. Nah, ini. Sebelumnya Profesor Alfred Kroner pernah mengungkap tentang kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Sesuai dengan wawancara, sudah diwawancarai dia, sahabat-sahabat. Ini pernyataannya. Menurut dia, para ilmuwan baru saja mengetahui asal mula pembentukan alam semesta dan beberapa tahun terakhir dengan menggunakan kemajuan teknologi yang sangat rumit. Seseorang yang tidak mengerti sesuatu tentang ilmu fisika nuklir 1400 tahun yang lalu tidak dapat dipikirkan dalam posisi untuk mengetahui dan pikirannya sendiri, misalnya bumi dan langit memiliki asal muasal yang sama atau banyak pertanyaan yang lain. Atas dasar itu, Profesor Kroner meyakini bahwa Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah firman yang berasal dari Tuhan. Itu yang saya sampaikan tadi. 1400 tahun Rasulullah sudah mengungkapkan tentang kebenaran-kebenaran secara ilmiah. Dan ini lagi, sahabat-sahabat. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya si Profesor Alfred Kroner ini, mantan ilmuwan NASA, menemukan sesuatu yang sangat mengagetkan. Apa itu? Nih, menurut penjelasan profesor tersebut, ada satu malam di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan yang sangat berbeda dengan malam-malam biasanya. Ayo, dengarkan. Malam itu penuh dengan keanehan, di mana sebanyak 10.000 bintang atau lebih dari 20.000 meteor, yang biasanya menabrak atmosfer bumi, tiba-tiba berhenti. Kemudian pada pagi harinya ia menemukan bahwa matahari bersinar sangat cerah. Namun anehnya tidak ada radiasi cahaya sedikit pun. Kejadian ini membuatnya sangat terpukau hingga akhirnya ia masuk Islam dan juga menceritakan bahwa sebelumnya ia tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW yang bisa mengetahui semua tentang alam semesta sejak 1400 tahun
tanpa tahun yang lalu, tanpa dasar pengetahuan ilmu fisika, nuklir, dan sebagainya. Padahal ilmuwan baru mengetahui sejak beberapa tahun belakangan dengan metodologi yang sangat rumit dan canggih. Sulit saya bayangkan tuturnya menegaskan lagi kekagumannya. Artinya sekelas profesor doktor ilmuwan NASA, ya kan? Nah, ini dia. Ini. Saya tayangkan videonya ya, sahabat-sahabat. Thinking of many of these questions and thinking where Muhammad came from, he was after all a Bedouin. I think it is almost impossible that he could have known about things like the common origin of the universe, because scientists have only found out within the last few years with very complicated and advanced technological methods that this is the case. Somebody who did not know something about nuclear physics 1400 years ago could not, I think, be in a position to find out from his own mind, for instance, that the earth and the heavens had the same origin, or many other of the questions that we have discussed here. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Jadi seorang profesor doktor ilmuwan NASA yang sudah tidak, NASA ini sudah kan tahu sendiri bagaimana kan ilmuwan-ilmuwan yang ada di sana. Itu mengungkap sesuatu yang mencengangkan, di mana di bulan Ramadan, di hari-hari terakhir ada peristiwa di mana meteor-meteor yang biasanya menabrak bumi itu berhenti seketika. Dan di paginya itu di mana kepagiannya itu matahari bersinar dengan cerah, tapi tidak ada radiasi, artinya tidak membuat panas yang terik, dan relevan dan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, itu yang saya bacakan itu tadi hadisnya. Jadi sangat relevan sekali. Itu ilmuwan Barat, sahabat-sahabat. Akhirnya masuk Islam. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita selaku umat Islam yang dari kecil kita punya KTP Islam? Tentulah kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar dan agama yang rahmatan lil alamin. Dan juga kita harus benar-benar meyakini dalam hati bahwasanya setiap yang disampaikan oleh Rasulullah merupakan kebenaran yang harus kita ikuti dan yakini. Karena itu yang disampaikan tadi, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat, ayo di momen Ramadan ini, di 10 hari terakhir Ramadan ini, kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, berlomba-lomba mengajak ke kebaikan, dan sebisa mungkin menyampaikan kebenaran. Karena buah dari kebaikan dan kebenaran adalah kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Demikian sahabat-sahabat, semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah dan dalam keadaan bahagia. Demikian, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tetap kita senantiasa di setiap konten kita mengajak, kita doakan para penegak hukum kita doakan para penguasa pemerintah kita agar senantiasa on the track, senantiasa berpijak pada aturan hukum, dan senantiasa berpihak kepada rakyat. Demikian sahabat-sahabat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله